Ya Tuhan, ya Bapa, disinilah kami umat-Mu datang, berkumpul bersama-sama meninggikan Engkau, memuliakan nama-Mu yang kudus itu. Engkaulah Tuhan Yesus Kristus yang kami kasihi, yang kami cintai. Engkau yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Inilah kami ya Tuhan. Tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu, perkataan-Mu, sabda-Mu. Tuhan berfirmanlah bagi kami pagi ini. Roh Kudus mengurapi kami, berikan kami hati yang terbuka, hati yang mengerti, telinga yang mendengar, dan mata yang dapat melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus, urapi kami saat ini. Hadir Engkau di tengah-tengah kami. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, shalom, selamat pagi. Haleluya. Kita bersyukur hari ini kita sudah memasuki bulan Februari ya. Bulan Februari saudara, itu artinya udah masuk bulan kedua. 30 hari atau 1 bulan sudah berlalu tahun 2025 ini. Tentunya hal yang luar biasa ya. Kalau kita bisa memasuki bulan kedua. Ya, selamat pagi anak-anak juga. Iya, puji Tuhan. Oke. Ya, tema kita tahun ini adalah pergi beritakan Injil. Panjang bulan Januari saya menyampaikan firman Tuhan tentang apa itu Injil. Rahasia Injil itu apa sih? Sehingga Paulus dan rasul-rasul mau pergi memberitakan Injil. Saudara, kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, kita harus betul-betul memahami, mengerti, tapi juga kita betul-betul bisa menjelaskan apa itu Injil kepada orang lain. Kenapa? Karena Tuhan berkata kepada kita, pergi beritakan Injil. Artinya saudara bukan hanya saja percaya kepada Injil dengan iman, tetapi juga harus bisa mengatakan tentang Injil itu kepada orang lain, saudara. Karena bagaimana saudara akan memenuhi perintah Tuhan Yesus yang berkata, beritakanlah Injil. Kalau saudara tidak tahu apa itu Injil. Karena banyak orang Kristen yang penting percaya aja. Saya percaya Yesus. Betul? Kenapa percaya? Ya karena dari kecil saya sudah Kristen. Saudara, iman itu bukan seperti itu. Ya, iman itu bukan sekedar percaya dalam arti percaya tanpa pengertian. Ya, karena iman itu dikatakan seperti kunci. Ya, tetapi kalau kita percaya tanpa mengerti, itu sama seperti dikatakan orang yang melompat dalam gelap. Ya, jadi percaya tanpa mengerti itu sama seperti orang yang melompat dalam gelap. Ya, kalau dalam pelajaran EE di sana dikatakan, dijelaskan tentang iman itu sama seperti orang yang berjalan di dalam hutan yang gelap bersama dengan temannya begitu. Lalu dia mendengar suara, ayo lompat. Ya. Mendengar suara itu, dia percaya, dia lompat saudara. Tapi ternyata lompat ke lubang. Nah itulah namanya melompat dalam gelap, yaitu orang yang hanya percaya tapi nggak mengerti apa yang dia percayai. Itulah sebabnya kenapa selama 1 bulan kemarin saya mengajar jemaat saudara supaya saudara memahami apa itu Injil. Supaya kita bisa menjelaskan tentang Injil itu kepada orang lain.
Nah, bagi saudara yang ingin memahami lebih dalam, saya harapkan saudara bisa membuka kembali YouTube video. Ya, kita bersyukur dengan teknologi, khotbah-khotbahnya direkam, jadi saudara bisa belajar dan belajar. Ya, supaya kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Amin. Ya, jadi bukan Kristen ikut-ikutan. Jangan jadi orang Kristen ikut-ikutan, saudara ya. Banyak orang Kristen yang ikut-ikutan, makanya ketika ada permasalahan dalam hidupnya, dia mundur, ya, murtad. Nah, sekarang kita mau belajar tentang bagaimana kita diselamatkan oleh kasih karunia. Sebelumnya kita baca dulu dalam 1 Korintus 15 ayat 9. 1 Korintus 15 ayat 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Elohim. Ini adalah pernyataan dari Rasul Paulus. Saudara bayangkan Rasul Paulus menulis setengah dari perjanjian baru. Tapi dia berkata, dia menulis kepada jemaat di Korintus, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Paulus menyadari ya bahwa dia adalah orang yang sebenarnya tidak layak untuk menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang rasul. Kenapa saudara? Karena Rasul Paulus sebelum dia menjadi seorang hamba Tuhan, dia adalah seorang yang kejam. Hatinya tidak punya belas kasihan. Terutama terhadap orang Kristen, saudara. Bayangkan, dia sebagai seorang Yahudi yang masih muda, seorang yang lulusan universitas di Yerusalem, mempelajari hukum Taurat. Dia meminta surat dari imam-imam di Yerusalem. Surat apa? Surat puasa, surat penugasan untuk dia bisa menangkapi orang-orang Kristen, saudara. Dia adalah salah seorang yang pembenci berat orang Kristen. Dia adalah orang yang paling benci dengan yang namanya pengikut-pengikut Yesus. Dia ingin tangkapi semua itu dan dia ingin masukkan ke penjara. Dan dia bukan hanya pergi ke satu tempat, dia cari orang Kristen, ada di mana nih? Ada di mana orang Kristen? Dia pergi ke kota-kota bahkan sampai ke luar negeri istilahnya saudara. Makanya dia pergi ke kota Damsyik, ya Damaskus. Untuk apa? Cari orang Kristen ada di mana di kota ini, dia mau tangkepi. Loh kok bisa? Ya karena pada waktu itu orang-orang Kristen mula-mula adalah orang-orang Yahudi saudara. Ya, orang-orang Yahudi. Artinya mereka adalah penganut agama Yahudi. Yahudi itu juga agama ya saudara ya. Supaya saudara paham. Jadi Yahudi itu bukan hanya sebuah bangsa Yahudi, tetapi juga agama. Makanya disebut agama Yahudi atau Yudaisme. Nah, orang-orang Kristen pada waktu itu atau murid-murid Yesus pada waktu itu sebagian besar atau mungkin hampir seluruhnya itu adalah keturunan Yahudi. Nah, artinya di mata Paulus, orang-orang Kristen ini adalah orang-orang yang murtad. Telah menyimpang dari ajaran agama Yahudi. Sehingga dia sangat benci. Kenapa? Karena waktu itu orang Kristen semakin bertambah banyak. Artinya semakin banyak orang-orang Yahudi yang menjadi percaya kepada Yesus. Jadi dia dengan hati yang berkobar-kobar, dalam Kisah Para Rasul dikatakan hatinya berkobar-kobar, semangat dia untuk apa? Nangkepin orang Kristen, saudara. Nangkepin murid-murid Yesus. Itulah sebabnya ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan dia dipanggil untuk menjadi seorang pemberita Injil. Dia merasa Tuhan, saya ini gak layak, gak pantas sebetulnya saya ini. 12 murid Yesus yang lain, rasul-rasul yang lain. Mereka bukan orang yang membenci. Mereka orang yang baik-baik istilahnya gitu ya. Nah sekarang bagaimana bisa saya orang yang jahat seperti ini, orang yang memasukkan orang-orang Kristen ke penjara, orang-orang yang membuat banyak orang-orang Kristen menderita karena tindakan saya.
Bagaimana mungkin sekarang saya dipanggil oleh Tuhan, kemudian saya disuruh melayani, dan saya kemudian harus memberitakan Injil. Bagi Paulus ini sebuah anugerah. Makanya dia merasa, aku ini rasul yang paling hina. Ya, kalau ada level rasul istilahnya, saya ini rasul yang paling hina. Bahkan saya ini dari sekian banyak rasul, saya ini rasul yang belakangan lah kira-kira ya. Karena Paulus itu tidak pernah bertemu dengan Yesus secara langsung, tapi tiba-tiba jadi rasul. Bagi Paulus, aduh Tuhan, siapa saya? Kok saya bisa melayani Tuhan? Nah, alasan lain kenapa sebetulnya Paulus juga membenci orang Kristen, karena sebetulnya Paulus itu seorang yang sangat taat kepada hukum Taurat. Paulus itu bukan orang Yahudi sembarangan, saudara. Secara latar belakang dia orang Yahudi yang terhormat. Keluarganya keluarga terhormat. Dia mempunyai pendidikan yang sangat baik di bidang keagamaan Yahudi. Dalam Kisah Rasul dikatakan dia itu adalah salah seorang murid dari Gamaliel. Siapa itu Gamaliel? Seorang rabi yang dihormati di kalangan orang-orang Yahudi. Jadi dia seorang yang punya kemampuan intelektual yang baik, keluarga yang baik. Dan di latar belakangi hal semacam itu, dia adalah seorang penggiat terhadap agama Yahudi. Artinya penggiat, dia tuh bukan penganut agama Yahudi abal-abal. Dia orang yang selalu berusaha untuk taat kepada hukum Taurat, saudara. Saudara menjalankan hukum Taurat itu enggak mudah. Kenapa enggak mudah, saudara? Mereka harus ada puasa, mereka harus punya upacara-upacara yang harus dikerjakan. Itu betul-betul sebuah aturan-aturan yang sangat ketat. Coba kita baca dalam Filipi 3 ayat 5-6. Bagaimana Paulus menyatakan dirinya sebagai seorang Yahudi. Dikatakan di sana, saya disunat pada hari ke-8. Saudara, orang Yahudi wajib disunat pada hari ke-8. Jadi masih bayi nih harus disunat hari ke-8. Jadi kalau saudara sunatnya umur 5 tahun udah telat itu. Nah, orang Yahudi hari ke-8 harus disunat. Gak boleh dilanggar, saudara. Ya. Dari bangsa Israel, saya ini orang Israel, kata Paulus. Saudara tahu orang Israel itu punya satu kebanggaan yang luar biasa kepada statusnya. Kalau mereka mengatakan saya orang Israel, itu bukan malu ngomongnya, saudara. Kenapa? Bagi mereka Israel itu berarti mereka bangsa pilihan. Mereka punya perjanjian khusus dengan Tuhan. Ya. Saya tidak tahu sejauh mana saudara bangga jadi orang Indonesia misalnya. Tapi kalau orang Israel menyebut dirinya saya orang Israel, itu sebuah pernyataan kebanggaan, saudara. Bukan sekedar menyebut status atau kewarganegaraan, tapi itu menyebut identitas diri mereka di hadapan Tuhan sebagai umat pilihan Tuhan. Dari suku Benyamin, saudara, orang Israel ada 12 suku. Benyamin adalah suku yang paling muda, ya. Kita tahu Yakub punya 12 anak. Saudara, semua orang Israel harus tahu dia dari suku mana. Kenapa? Karena dengan tahu dia suku mana, maka berarti dia masuk ke dalam bilangan bangsa pilihan. Jadi nggak bisa orang ngaku-ngaku, oh saya orang Israel, mana buktinya? Kamu dari suku mana? Siapa opungmu? Itu mereka harus tahu, saudara. Orang Batak bilang tarombonya harus jelas. Ya. Nggak bisa dia asal ngaku-ngaku punya marga gitu ya. Sama seperti orang Batak, harus jelas dari mana marganya itu berasal. Itu marga beli atau marga asli gitu kan. Tapi bagi orang Yahudi, silsilah itu menjadi penting. Ya,
Orang Ibrani asli. Wah, Ibrani asli. Dan tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Orang Farisi berarti orang yang punya prinsip yang kuat terhadap hukum Taurat. Mereka nggak main-main, saudara. Makanya dikatakan kalau orang Farisi itu titik koma itu nggak boleh dilewatkan. Ya, kita kalau baca Alkitab kadang kita lewatkan begitu saja, saudara. Bagi orang Yahudi, satu titik itu punya arti. Dalam bahasa Ibrani, ya, satu titik itu punya makna, saudara. Mereka betul-betul harus teliti membaca Taurat itu. Kalau memang mereka orang Yahudi yang betul-betul memperhatikan Taurat, ya. Nah, kita sebagai orang Kristen seringkali kalah dalam hal ini, ya. Kita menyepelekan firman Tuhan. Ya, kita menganggap kalimat Alkitab itu seolah-olah ya biasa-biasa saja. Padahal itu adalah firman. Perkataan Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan itu kan dibilang tidak pernah hilang, betul? Satu kata saja perkataan Tuhan itu enggak hilang, saudara. Langit dan bumi bisa hilang lenyap, tapi perkataan Tuhan itu enggak hilang. Artinya betapa berkuasanya perkataan Tuhan. Dan orang Yahudi berusaha menjaga yang namanya perkataan Tuhan. Saudara bisa bayangkan enggak, kitab Taurat itu disalin dari abad ke abad. Bagaimana bisa kitab Taurat yang diturunkan oleh Musa kurang lebih mungkin 2500 tahun sebelum Masehi. Itu sampai zaman Yesus, sampai zaman Paulus, itu kitab Taurat masih dipakai. Itu kan berarti ada sebuah penulisan yang tidak boleh salah, saudara. Dan sampai hari ini Taurat atau perjanjian lama kita itu juga menjadi kitab suci bangsa Israel, saudara. Jadi kalau ditanya kitab suci orang Israel itu apa? Perjanjian lama, seperti yang kita miliki hari ini. Mereka nggak punya perjanjian baru. Mereka hanya punya perjanjian lama. Nah, mereka harus menuliskan. Sebelum ada mesin cetak, itu ditulis tangan, saudara. Dan tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Nah, begitulah bagaimana orang-orang Farisi mempelajari Tauratnya sedemikian detailnya. Kemudian dikatakan oleh Paulus tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Artinya Paulus itu orang yang sangat ingin mempertahankan keyakinan keyahudiannya sehingga dia pun sampai mau menganiaya orang-orang Kristen yang dianggap sebagai tersesat dari agama Yahudi. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Wow. Saudara, Paulus itu orang yang benar-benar tangguh dan teguh hatinya di dalam mentaati Taurat, saudara. Mungkin kalau orang bilang sekarang fanatik. Kalau orang Batak bilang bibelon. Tahu bibelon? Ya. Apa-apa Alkitab gitu ya. Tapi itulah menunjukkan kesungguhan hatinya kepada Tuhan pada dasarnya, ya. Jadi kalau saudara menunjukkan kesungguhan hati saudara kepada Tuhan, pasti ketika saudara bicara banyak firman Tuhan yang keluar. Ya, banyak perkataan Tuhan yang akan saudara sampaikan. Kenapa? Di hati saudara ada firman. Tapi kalau di hati saudara banyakkan hal-hal yang lain, maka ketika saudara bicara, hal-hal yang lain itulah yang akan keluar. Karena Tuhan Yesus berkata, apa yang keluar dari mulutmu berasal dari hati. Nah, Paulus adalah orang yang sangat mempertahankan yang namanya keyahudian secara agamawi. Nah, jadi Paulus dianggap orang yang hebat oleh bangsanya. Dia penuh dengan prestasi, saudara. Ya, karena ketaatannya, karena pendidikannya, karena dedikasinya yang luar biasa kepada agama Yahudi. Bahkan mungkin diperkirakan dia akan menjadi calon pemimpin umat Israel pada masa mendatang. Akan tetapi
dua sisi yang kita lihat dari seorang Rasul Paulus. Dia adalah orang yang taat kepada hukum Taurat, tapi sekaligus dia juga adalah orang yang jahat karena membunuh atau memenjarakan orang-orang Kristen. Dua sisi yang dimiliki oleh Rasul Paulus ini. Tapi Tuhan punya rencana yang khusus untuk dia, saudara. Kenapa? Karena justru dengan dua hal yang dimiliki oleh Paulus ini, Tuhan ingin pakai dia untuk menjadi pemberita Injil. Walaupun Tuhan bilang, ketika Tuhan menangkap dia, ketika Tuhan menyelamatkan Paulus, dia akan menderita banyak karena Injil, saudara. Coba kita baca dalam Kisah Rasul 9 ayat 15 sampai 16. Ini adalah bagian kisah dari Paulus ditangkap oleh Tuhan. Ya, ditangkap di sini dalam arti dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan Tuhan mulai memberikan sebuah rencana untuk dia. Jadi waktu Paulus dalam perjalanan ke kota Damsyik, di sana dia di tengah jalan dia bertemu dengan Yesus, lalu matanya menjadi buta, saudara, selama 3 hari. Nah, waktu dia bertemu dengan Yesus, Tuhan bicara kepada seorang murid yang lain namanya Ananias. Nah, kepada Ananias inilah kemudian Tuhan berkata kepada Ananias tentang Paulus. Tetapi firman Tuhan kepadanya, ya, ayat 15. Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku, ya. Jadi Tuhan berkata kepada Ananias, Ananias, kamu doakan si Paulus ini. Dia adalah alat pilihan bagiku. Tadinya Ananias ragu-ragu. Tuhan, dia kan orang yang mau membunuh banyak orang Kristen. Kok sekarang saya justru mendoakan dia? Tuhan bilang, gak usah takut. Orang ini adalah alat pilihan bagiku. Untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Nah, ini adalah misi yang Tuhan berikan kepada Paulus nantinya. Ya, dia akan pergi kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Lanjut ayat 16. Kayaknya bagus ya. Tetapi Yesus bilang, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Jadi Paulus mau dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, pergi ke bangsa-bangsa lain. Nah, siapa yang senang? Wah, pakai Tuhan ke bangsa-bangsa lain, ke luar negeri. Nah, puji Tuhan. Mau ya ke luar negeri ya? Ngapain? Beritakan Injil. Amin. Serta ke raja-raja. Tadi dalam ayat 15. Bertemu pembesar-pembesar. Dan memang betul Paulus bertemu dengan raja-raja, bertemu dengan gubernur-gubernur, bertemu dengan pejabat-pejabat tinggi dari negara-negara lain, saudara. Tapi Tuhan bilang apa? Dalam ayat 16 tadi. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Jadi di balik semua pelayanan Paulus yang hebat-hebat itu, ternyata dia pun harus siap menghadapi yang namanya penderitaan. Penderitaan oleh karena nama Tuhan. Saudara, ada 2 jenis penderitaan. Penderitaan karena kesalahan kita, penderitaan karena kebodohan kita. Saya ngebut, tabrakan, menderita enggak? Nah, itu menderita karena kebodohan. Tapi ini penderitaan oleh karena nama Tuhan, saudara. Kalau saudara mau menderita, menderitalah karena nama Tuhan. Bukan menderita karena kebodohan saudara. Makanya kita perlu selalu tinggal di dalam Tuhan agar kita mendapatkan hikmat dari Tuhan, agar kita terhindar dari penderitaan akibat kebodohan. Anak-anak Tuhan jangan mau menderita karena kebodohan, apalagi karena kesalahan. Ya, atau karena dosa, mencuri, masuk penjara, korupsi, masuk penjara. Menderita enggak? Menderita.
tapi karena kebodohan, karena dosa. Kalau saudara sudah dalam Tuhan, menderitalah karena nama Tuhan. Menderitalah karena saudara menyatakan Injil kepada teman-temanmu. Penderitaan yang semacam itu, itulah yang akan memberikan upah kepada saudara. Jadi kalau saudara menderita karena memberitakan Injil, bersyukur. Kenapa? Ada upah bagi saudara. Mari kita kejar upah kita dari Tuhan. Karena apa? Karena memberitakan Injil, memberitakan nama Tuhan, saudara. Makanya orang-orang Kristen di dalam kisah para rasul, mereka nggak pernah takut menderita memberitakan Injil. Kenapa? Karena mereka tahu di dalam penderitaan mereka memberitakan Injil, justru Tuhan menyertai mereka, justru Tuhan memberkati mereka, saudara. Bahkan bagi orang-orang Kristen awal mula-mula. Halo yang di belakang, mohon tidak melihat internet, pegang-pegang HP dulu ya. Yuk kita ibadah di sini. Pastikan saudara sedang dengar firman Tuhan ini. Matikan HP saudara. Ya. Bagi orang-orang Kristen, menderita karena Injil itu adalah sebuah kebanggaan. Kenapa? Karena mereka merasa layak menderita karena Tuhan. Itu kebanggaan, saudara. Itu bukan hina. Bukan sesuatu yang ditakuti. Mereka bangga, Tuhan, kami layak menderita. Sebab apa? Sebab guru mereka, Tuhan mereka sudah ikut menderita. Sudah menderita lebih dahulu. Jadi kalau sekarang kita menderita karena nama Tuhan, itu artinya saya menjadi sama seperti guru saya. Saya menjadi sama seperti Tuhan saya. Orang Kristen jangan takut menderita, saudara. Tapi menderita karena nama Tuhan. Kalau saudara menderita karena kebodohan, saudara harus bertobat. Jangan lakukan lagi kesalahan itu. Tapi kalau saudara menderita karena nama Tuhan, itu adalah sebuah hal yang luar biasa. Amin. Dan itu yang Tuhan bilang kepada Paulus. Banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Nah, saudara-saudara, sejak saat Paulus bertobat itu, dia menyerahkan diri kepada Kristus. Dan sejak itu dia menjadi seorang yang sangat giat untuk memberitakan Injil. Kalau saudara baca kisah Rasul, saya betul-betul kagum melihat Rasul Paulus. Dia pergi dari satu kota ke kota lain. Banyak kesusahan yang dia alami. Masuk penjara, keluar penjara, dicambuki saudara. Dilempari dengan batu. Tapi ini orang gak ada matinya, orang tahu bilang. Cobalah saudara baca kisah para rasul. Bagaimana para hamba-hamba Tuhan. Itu mereka betul-betul mendedikasikan hidup mereka untuk pemberitaan Injil. Dibandingkan kita hari ini, ya kita yang hidup di kota Jakarta, penderitaan kita kecil. Hanya gara-gara macet aja kita mengeluh. Ya. Betapa kita seringkali menyepelekan arti keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Pada masa itu orang-orang Kristen enggak mudah hidupnya, saudara. Kenapa? Karena mereka selalu dapat tantangan, mereka selalu dapat hambatan, mereka selalu dapat rintangan untuk menjalankan kehidupan mereka secara normal saja sulit, saudara. Tapi Paulus adalah orang yang sangat berkomitmen untuk memberitakan Injil. Kenapa dia sampai seperti itu? Rela mati demi Injil. Kenapa Paulus begitu mati-matian istilahnya? Kalau saudara baca dalam Alkitab, Paulus pernah bilang begini kan. Aku sudah berdoa supaya duri dalam dagingku ini diambil Tuhan. 3 kali dia berdoa. Ada yang mengatakan dia menderita sakit. Tapi saudara tahu sakitnya dia kenapa? Karena dia 2 atau 3 kali itu dilempari batu, saudara. Gara-gara memberitakan Injil.
Tapi dia nggak kapok, istilahnya nggak kapok. Nggak membuat dia nyerah, nggak membuat dia menjadi mundur dari panggilan Tuhan. Tidak pernah membuat dirinya menjadi down untuk ya udahlah aku nggak usah memberitakan Injil lagi lah, lebih baik aku di rumah aja. Nyantai-nyantai, leha-leha. Tidak saudara. Kenapa dia sampai memiliki semangat yang seperti itu? Karena itu tadi. Sebab Paulus sangat memahami apa makna anugerah keselamatan yang dia terima dari Tuhan. Keselamatan yang dia terima dari Tuhan adalah sebuah anugerah, pemberian, kasih karunia saudara. Dia dulu adalah orang yang jahat. Dan dia dulu adalah orang yang sombong, orang yang dibangga-banggakan. Tapi semua itu tidak ada artinya. Semua itu hanya sampah kata Paulus. Dibandingkan dengan apa yang aku terima dari Tuhan. Itulah sebabnya dia begitu giat memberitakan Injil. Saudara, Paulus memahami betul apa artinya anugerah. Apa artinya kasih karunia. Kita seringkali kurang memahami makna kasih karunia itu secara mendalam. Makanya kita begitu sepelekan keselamatan itu. Kita begitu anggap murah keselamatan itu dengan cara hidup kita yang sembarangan. Kalau saudara memahami apa arti anugerah dan kasih karunia Tuhan. Harusnya hidup kita itu berbeda sama sekali saudara. Kita menjadi orang-orang yang cinta Tuhan. Kita betul-betul ingin melayani Tuhan. Bukan karena disuruh. Bukan karena dipaksa-paksa. Ayo layani Tuhan. Ayo dong melayani Tuhan. Bukan saudara. Tapi karena kita tahu betapa Tuhan mengasihi saya. Tidak ada hal yang bisa saya ganti untuk membalas kasih Tuhan. Saya mau tanya, apa yang bisa mengganti nyawa saudara? Uang bisa mengganti nyawa saudara? Kalau dokter memvonis saudara 3 bulan lagi saudara mati. Saya mau tanya, apakah saudara bisa bayar nyawa saudara dengan uang? Dokter tolong dong. Nih saya ada uang nih, 1 miliar. Saya kasih ke dokter yang penting saya hidup. Bisa? Nggak bisa saudara. Jadi kalau hari ini saudara hidup, hari ini saudara diberi keselamatan oleh Tuhan, itu adalah sebuah anugerah. Itulah namanya kasih karunia. Makanya kalau kita mengerti akan arti kasih karunia, tiap detik dalam hidup ini sangat berharga saudara. Jangan sia-siakan hidupmu. Jangan kau anggap hidup ini hanya untuk dihabiskan dengan kedaginganmu. Hanya memuaskan hawa nafsumu. Mumpung masih muda, gue lakukan ini, terserah gue mau apa. Bukan seperti itu saudara. Tapi hiduplah untuk perkara-perkara rohani. Karena Tuhan yang sudah membayar nyawamu dengan darahnya. Kita mengatakan kau sudah ditebus dengan darahnya. Makanya saudara harus terus-menerus menghayati akan arti kematian Kristus. Kenapa kita perjamuan kudus sekali sebulan? Harusnya bisa tiap hari saudara. Supaya saudara ingat kata Tuhan. Ingat akan kematianku, ingat akan pengorbananku, ingat akan kasihku kepadamu. Makanya kalau saudara ingat akan Tuhan, saudara mau melakukan hal yang bodoh, saudara akan, ngapain saya lakukan ini? Saudara mau melakukan hal yang jahat, ngapain saya lakukan ini? Kenapa? Karena saudara ingat Tuhan. Akan kasihnya, akan pengorbanannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang mengaku percaya kepada Yesus, bisa menyombongkan dirinya, saya ini hebat, makanya saya ini bisa jadi pelayan Tuhan. Atau saya ini hebat karena saya ini keturunan orang pinter dan sebagainya. Enggak ada saudara. Kalau hari ini saudara diberkati Tuhan dengan apa yang saudara miliki hari ini. Ingat selalu bahwa semua itu karena anugerahnya. Amin.
Paulus tidak pernah merasa layak, tidak pernah merasa pantas. Oh, gue pantas nih melayani Tuhan karena gue baik. Ya. Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian daripada Tuhan. Pemberian, saudara. Yang namanya pemberian, saudara gak perlu bayar. Yang namanya pemberian, saudara cuma terima. Tidak ada usaha di dalam hal pemberian. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nggak usah ada yang sombong lah. Kalau hari ini saudara boleh menerima berkat keselamatan dari Tuhan. Termasuk saudara di dalam keselamatan itu saudara diberi kesehatan. Saudara diberi keuangan, pekerjaan yang baik. Anak, istri, keturunan dan sebagainya. Itu semua anugerah. Sehingga nggak bisa kita mengatakan sombong. Ini karena saya kerja keras. Ini karena saya mampu. Ini karena saya pintar. Oh, ini karena saya lulusan universitas terbaik. Nggak ada, saudara. Kemudian saudara bisa melayani di atas mimbar ini dan berkata, oh ya karena suara saya bagus. Oh karena saya punya skill musik yang baik. Nggak ada, saudara. Semua itu karena anugerah pemberian Tuhan. Itulah sebabnya kita sebagai umat Tuhan kita harus semakin merendahkan diri. Semakin mengasihi Tuhan. Semakin kita melakukan apa yang Dia inginkan, saudara. Jadi keselamatan dan pengampunan yang Paulus terima adalah kasih karunia. Itulah yang memotivasi dia. Itulah yang mendorong dia untuk terus memberitakan Injil. Untuk terus melayani Tuhan. Nah, kalau kita melihat dari kehidupan Paulus tadi, kita lihat ada dua jenis orang atau dua kelompok orang yang memerlukan berita Injil, saudara. Kelompok pertama adalah orang-orang yang merasa dirinya berdosa. Kenapa mereka merasa berdosa? Karena mereka melakukan kejahatan. Dan melakukan hal-hal yang buruk. Oh, orang yang jahat itu pasti merasa berdosa, betul nggak? Masalahnya dosa mereka begitu kelihatan, ya, pembunuh, perampok, pencuri, apalagi melukai orang, penipu, penjina, ya. Itu disebut kelompok orang-orang berdosa. Ya, orang-orang Yahudi mengatakan ini kelompok orang-orang berdosa. Bagi orang Yahudi, saudara, tidak datang hari Sabat saja atau ketika mereka bekerja pada hari Sabat itu juga dimasuk kategorikan kelompok orang berdosa, saudara. Hari-hari ini banyak orang berdosa yang kelihatan dan dosanya makin nyata begitu ya. Iblis terus-menerus menuduh dirinya, oh kamu orang berdosa, tidak mungkin kamu bisa terlepas dari dosa-dosamu. Mereka betul-betul menjadi tawanan iblis. Itu kelompok pertama, saudara. Tapi ada kelompok kedua, orang-orang yang merasa memiliki prestasi keagamaan. Orang-orang yang merasa dirinya baik. Ya, orang-orang yang merasa dirinya saleh. Orang-orang yang merasa aku sudah melakukan apa yang Tuhan katakan. Termasuk juga orang-orang Kristen. Ketika orang-orang Kristen merasa aku udah aktif loh di gereja sejak aku kecil, aku sekolah minggu. Aku pengurus di dalam pemuda dan sebagainya. Dan kemudian mereka menjadi orang-orang yang dihormati di tengah-tengah masyarakat. Karena prestasi keagamaan mereka. Mereka orang-orang yang sangat sosial. Tetapi saya mau katakan, saudara, kedua kelompok orang ini sama-sama membutuhkan yang namanya kasih karunia Tuhan untuk dapat diselamatkan. Orang yang berdosa kelihatannya sangat jelas maupun orang yang kelihatannya baik-baik saja,
Dua-duanya membutuhkan kasih karunia keselamatan, saudara. Kenapa? Karena keselamatan itu adalah anugerah. Bukan karena saya sudah berbuat baik sebaik-baiknya maka saya diselamatkan. Bukan karena saya sudah menjadi orang yang begitu rajin ke gereja sejak saya kecil maka saya diselamatkan. Tapi karena anugerah Tuhan yang saya terima dengan iman. Itulah yang menyelamatkan kita. Saudara, Yesus pernah bertemu dengan seorang ahli Taurat. Orangnya baik, saudara. Udah sepuh. Siapa namanya? Ada yang ingat? Namanya Nikodemus. Nikodemus ini orang yang baik. Dia ahli Taurat, seorang pengajar yang baik. Ketika dia bertemu dengan Yesus, Yesus bilang apa sama Nikodemus? Hei Nikodemus. Dalam Yohanes 3 ayat 3 mengatakan, aku berkata kepadamu jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Tuhan. Jadi kalau orang baik sekalipun, kalau tidak dilahirkan kembali, tidak bisa melihat kerajaan sorga. Tanpa kasih karunia Tuhan yang diterima melalui iman, seseorang tidak dapat dilahirkan kembali dan menerima keselamatan, saudara. Jadi kalau kita bicara kepada siapakah Injil harus diberitakan? Kepada semua orang. Semua orang, orang yang jahat sekalipun dan orang yang baik sekalipun. Dua-duanya butuh Injil, saudara. Mereka perlu mendengar Injil bahwa hanya anugerah Tuhan mereka dapat diselamatkan. Itulah sebabnya Markus 16 ayat 15 sebagai ayat terakhir. Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi kita yang hadir pagi hari ini sebagai umat Tuhan. Pertama, kalau saudara adalah orang yang sudah percaya kepada Kristus, sudah dilahirkan kembali. Artinya saudara sudah pernah mendengar Injil dan saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan. Berbahagialah saudara dan berterima kasihlah selalu kepada Tuhan. Amin. Dan yang kedua, tiba waktunya saudara untuk pergi. Juga untuk menceritakan tentang Injil. Menceritakan tentang berita kematian dan kebangkitan Kristus pada orang-orang. Entah mereka orang yang jahat, orang yang berdosa kelihatannya, ataupun orang yang kelihatannya baik-baik saja. Dua kelompok ini tetap membutuhkan berita Injil. Kadang kita pikir, oh dia orangnya baik kok. Oh dia orangnya saleh, soleh. Dia orangnya taat kok. Semua orang membutuhkan Injil. Amin. Semua orang membutuhkan kasih karunia. Tuhan Yesus memberkati, biarlah kita menjadi gereja yang memberitakan Injil. Amin. Baik, mari kita berdoa. Sebelumnya kita mau nyanyikan satu lagu. Sejauh timur dari barat. Ini adalah sebuah firman Tuhan yang diambil dari kitab Nabi Yesaya tentang bagaimana Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Sejauh timur dari barat
Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Ya, betapa besar kasih pengampunan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ya, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Tuhan mengampuni kita, betul-betul mengampuni, saudara. Dia tidak pernah mengingat-ingat kesalahanmu sedikit pun. Digambarkan dalam lagu ini, semua dosa dan kesalahan saudara dibuang begitu jauh antara timur dan barat. Jarak yang tak terbatas. Dibuang jauh ke dalam tubir laut. Dia tidak lagi mengingat kesalahan-kesalahan. Dia tidak pernah mengungkit-ungkit dosa-dosamu, saudara. Karena dia sudah ampuni engkau di atas kayu salib. Itulah kasih, itulah anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada semua orang yang mau datang dan percaya kepadanya. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Mengingat segala kebaikannya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Amin. Terima kasih. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Oh, betapa besar Tuhan. Betapa besar kasih
Adakah saudara merasa orang yang berdosa selama ini? Ada engkau mengakui engkau orang yang berdosa? Firman Tuhan berkata kepadamu, Dia mengampuni dosa-dosamu. Dia bahkan membuang semua dosa dan kesalahanmu, semua pelanggaran-pelanggaran. Dan Dia tidak mengingat-ingat lagi. Itulah kasih-Nya yang besar. Itulah anugerah-Nya yang besar itu, saudara. Maukah saudara memberikan hidupmu kepada Tuhan? Maukah engkau rela menyerahkan dirimu bagi Kristus? Biarlah kasih-Nya yang mendorong dan menguasai hidupmu mulai hari ini. Jangan lagi engkau menyerahkan tubuhmu kepada kedagingan. Jangan lagi kau menyerahkan tubuhmu kepada dunia ini. Dia sudah menebus engkau dengan darah-Nya. Dia sudah membeli engkau dengan lunas. Amin. Dia sudah mengampuni dosa-dosamu. Ingatlah selalu akan pengorbanan Kristus. Bapa di sorga, inilah kami umat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Engkau mengingatkan kami betapa Engkau mengasihi kami. Seberapa besar pun kesalahan kami, dosa kami, pelanggaran kami, Engkau sudah mengampuni. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, seringkali juga ada dosa yang mungkin tidak diketahui orang lain. Dosa yang kami sembunyikan. Dosa yang kami simpan rapat-rapat. Engkau tahu akan hati kami. Engkau tahu pikiran kami. Engkau tahu apa keinginan hati kami ya Tuhan. Namun Engkau juga sudah mengampuni itu semua. Karena tidak ada dosa yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah kami umat-Mu. Inilah kami gereja-Mu. Engkau sudah menebus kami. Terima kasih Bapa. Tuhan, sebentar kami mau makan perjamuan Tuhan. Untuk mengingat semua pengorbanan Yesus. Tuhan, sebelum kami memakan tubuh dan darah-Mu ini, biarlah Engkau sendiri ya Tuhan, yang meneguhkan hati kami akan kasih-Mu itu. Adakah saudara harus mengakui sesuatu kepada Tuhan? Adakah saudara menyimpan kesalahan kepada seseorang? Sebelum kita memakan perjamuan kudus, perjamuan Tuhan ini, mari saudara bereskan terlebih dahulu di hadapan-Nya. Hari ini biarlah menjadi hari pembaharuan bagi hidupmu. Tuhan, kuduskan umat-Mu ini. Tuhan, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Saya mengundang pelayan perjamuan untuk